melakukan visit ke ruang kenangan dan menanyakan jumlah pasien yang dirawat. Kemudian, menemui pasien Nyonya E dan memeriksanya. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyimpulkan pasien sudah membaik dan boleh dipulangkan. Dokter melaporkan kepada Karu dan ketua tim untuk pemulangan pasien. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, dokter. Ya. Untuk pasien saya hari ini jumlahnya berapa? Ada satu dok dengan nama Nyonya E. Diagnosa medisnya TB paru. Untuk keadaannya? Sudah membaik dokter. Untuk pemeriksaan yang sudah saya lakukan, RR-nya 20 kali per menit, kemudian SpO2-nya 98%, sudah lepas oksigen dan kontinnya sudah tidak ada. Baiklah, mari kita periksa pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak El ya? Iya, betul. Keluhannya apa hari ini, Mbak? Tidak ada sudah dok. Sudah ada keluhan. Tidak ada. Saya periksa dulu ya. Iya. Tarik nafas dulu. Untuk rambutnya udah berkurang, Bu ya. Udah boleh pulang. Baik dok, akan saya laporkan kepada Karu dan akan saya siapkan obat discharge bulan ini. Iya. Mari Bu, saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Perawat primer melaporkan kepada Karu bahwa Nyonya E bisa dipulangkan. Kepala ruangan mengatakan kepada perawat primer untuk mengecek district planning yang dilakukan perawat selama pasien dirawat. Salah satu rekam medis pasien diminta untuk diperiksa pengisian district planningnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, perawat Rizka. Permisi Bu Dita, saya ingin melaporkan bahwa ada salah satu pasien kita yang sudah diperbolehkan pulang oleh Dr. Melinda. Baiklah, kalau begitu, di sini saya ingin mengecek district harian untuk pasien kita, apakah sudah sesuai prosedurnya atau tidak. Kemudian saya ingin melihat format district tersebut. Baik Bu, akan saya siapkan format discharge-nya dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaannya. Kemarin kita ada pasien di B2B ruang kenangan atas nama Nyonya E dengan diagnosa TB paru. Baiklah, kalau begitu, perawat Rizka silakan segera untuk menyiapkan dokumen dan format district planning untuk pelaksanaan district planning kepada pasien kita. Baik Bu Dita. Baik, terima kasih ya. Saya punya Iya. Bu Dita meminta kita untuk melakukan discharge planning pada salah satu pasien kita. Saya memilih Nyonya L karena pasien tersebut sudah dibolehkan pulang. Jadi sebelum pasien dipulangkan, saya akan mengevaluasi pasien terkait pemahaman perawatan tentang TB paru nanti di rumahnya. Baik, perawat Rizka, jadi apa yang bisa saya bantu? Boleh minta tolong ambilkan leaflet mengenai TB paru, kemudian saya akan mengambil format discharge planningnya dan protokol pemberian pendidikan kesehatan yang sudah saya siapkan. Kemudian dan rekam medis pasiennya jangan lupa ya. Baik, perawat Rizka akan saya siapkan semuanya. Baik. Perawat primer menyiapkan format district planning harian, protokol pemberian pendidikan kesehatan pasien TB paru, dan dokumen lainnya bersama perawat asosiat. Bagaimana perawat Indah, apakah sudah disiapkan yang saya perlukan? Sudah, perawat Rizka, saya sudah menyiapkan semuanya, yaitu ada format discharge planning, leaflet, dan juga rekam medik. Cuma dicek kembali ya. Ya, terima kasih. Permisi, Bu Dita. Ya, silakan masuk. Bu, di sini saya sudah menyiapkan format discharge planning untuk Nyonya E. Jadi silakan kepada saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Jadi ini untuk dokumennya. Di sini ada format district planning ya, sama leafletnya ya. Ya.
Kemudian ini untuk rekan medis pasien. Baik, perawat Rizka sudah melakukannya dengan baik. Nanti kira-kira apa ya yang akan disampaikan kepada pasien dan juga keluarganya? Pasien akan saya evaluasi Bu terkait pemahaman terhadap penyakit TB parunya. Yang kemarin sudah saya berikan pendidikan kesehatan mulai pasien dirawat di rumah sakit. Baik, pastikan keluarga dan juga pasien mengerti dari apa yang sudah dijelaskan perawat Rizka. Ya baik Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mari kita ke ruangan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini Bu El? Ya benar. Bagaimana kondisinya Bu hari ini? Sudah enakan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Perawat Dita. Di sini saya adalah Karu di ruangan ke-6 Bu. Kebetulan kemarin saya menerima laporan bahwasanya Ibu El ini bisa dipulangkan ya nanti. Iya. Baik, sebelum Ibu El dipulangkan nanti di sini ada perawat Rizka dan perawat Indra yang akan memberikan pernyataan sebelum pulang dan juga mengevaluasi Ibu El terkait TB paru. Apakah Ibu El bersedia? Iya saya bersedia Mbak. Baik, terima kasih. Di sini saya pamit terlebih dahulu ya. Iya. Monggo, assalamualaikum. Salam, terima kasih. Perawat primer dan perawat asosiat mengevaluasi terkait penyakit TB paru, penularan, pola hidup sehat dan patuh minum obat untuk pasien TB, dan hal lain selama perawatan di rumahnya. Baik Ibu El, di sini saya akan mengevaluasi dengan menanyakan beberapa hal pada Ibu tentang penyakit TB. Apa yang Ibu ketahui tentang penyakit TB? Yang saya ketahui penyakit TB ini adalah penyakit paru yang disebabkan oleh kuman. Ya baik, untuk gejalanya apakah Ibu sudah tahu? Gejala yang saya alami tapi ya Mbak, itu batuk lebih dari 3 minggu tanpa dahak, terus malam-malam itu sering keluar keringat malam. Baik, untuk cara pengobatannya apa saja Bu? Yang saya ketahui 6-8 bulan itu pengobatan secara teratur, terus diperlukan pemeriksaan dahak. Untuk pola hidupnya sendiri agar penyakit TB-nya tidak semakin parah apa saja Bu? Kalau di rumah itu harus rajin membuka jendela, Ya, terus menjemur kasur, olahraga teratur. ya. Baik, mungkin dari keluarganya sudah tahu bagaimana cara penularan penyakit TB tersebut? Minggu kemarin itu ya Mbak, Iya. memakai masker, Ya, sama kalau makan minum itu berpisah gitu ya. ya, ya, betul Bu. Baik, mungkin dari perawat Indra ada yang ingin ditambahkan? Baik, di sini ya saya akan menjelaskan lagi supaya ibunya itu tetap ingat, terus keluarganya juga bisa membantu untuk penyembuhan Ibu El ya. Jadi penyakit TB itu adalah penyakit yang menular disebabkan oleh kuman. Nah, kumannya itu namanya Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang paru-paru. Untuk cara penularannya itu saat penderita TB dengan pemeriksaan positif, batuk atau bersin di depan orang lain, maka kumannya itu akan masuk ke pernafasan orang sehat. Untuk gejala TB-nya, batuk dengan dahak atau lebih dari 3 minggu seperti yang Ibu El tadi sebutkan ya. Terus ada batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, keringat malam, demam, terus nafsu makan juga dapat menurun. Untuk berat badan juga bisa menurun. Untuk pola hidup sehatnya, saya akan menambahkan Ibu El harus makan makanan yang bergizi, menjemur alas tidur, spray juga jangan lupa dicuci, membuka jendela, terus olahraganya juga harus rutin. Nah, untuk yang terakhir, Ibu El kan minum obat. Untuk efek obatnya sendiri itu akan menyebabkan kencing Ibu berwarna merah, jadi Ibu jangan khawatir ya. Terus obatnya ambil di mana Bu? Itu Di apotek ya. diabetes ya. Terus kontrolnya jangan lupa 1 bulan 2 kali ya. Ya. Sudah itu saja Perawat Rizka. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ada yang kurang jelas? Menurut
jelas Nah, Mbak. ya baik. Kalau Ibu sudah jelas, silakan tanda tangan di sini ya Bu. Di sini. Sudah. Baik, kalau begitu saya dan Kak Indah permisi terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Mari Bu. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu Dita. Iya, silakan masuk Perawat Rizka. Permisi Bu Dita, kami sudah menyiapkan discharge planning pada pasien yang akan pulang. Ini untuk format discharge planningnya yang sudah ditandatangani Bu. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Ini sudah baik Perawat Rizka. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu ya. Terima kasih.